Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-96 yang pada kesempatan ini kita akan membaca penjelasan dari penulis berkaitan dengan kenikmatan di surga, yaitu kenikmatan yang paling besar yang akan didapati seorang mukmin di dalam surga, yaitu nikmat melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah nikmat yang melebihi segala sesuatu kenikmatan yang ada di surga, yang ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka di sini Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang benarnya hal ini dan dalil yang ada terkait dengan hal ini. Maka beliau menyampaikan pertanyaannya, mad dalilu ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala fid daril akhirah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala fid daril akhirah, di negeri akhirat? Maka beliau memberikan jawaban dengan mengatakan, qala Allah ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Di sini Allah Ta'ala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, nadhirah, bercahaya, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah tersebut memandang kepada Rabb mereka. Di kalimat nadhirah ini berasal dari kata nadhara yanzuru, yang artinya adalah memandang. Apalagi di sini dengan disertai kata ila, ya. Tatkala kata nadhara disertai dengan kata ila, maka jelas itu mengandung makna bahwasanya melihat, yakni wajah-wajah tersebut melihat kepada Rabb mereka. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus ayat 26. Itu Allah Ta'ala mengatakan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu ihsan dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu ihsan di dalam berbuat baik kepada manusia, ya, dalam bermuamalah kepada manusia mereka berbuat ihsan, dan yang kedua adalah ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna yang dimaksud adalah surga, dan mereka juga akan mendapatkan ziyadah, tambahan kenikmatan. Yang dimaksud di sini adalah melihat kepada wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana telah datang tafsiran tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan waqala ta'ala fil kufar, dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ya, dalam ayat yang ke-15, di mana Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, an rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, mereka akan dihalangi. Ini maksudnya mereka orang-orang kafir akan dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari ayat ini dikatakan oleh penulis, fa idza hujiba a'da'uhu, atau fa idza hajaba a'da'ahu lam yahjub awliya'ahu, maka apabila Allah Ta'ala menghijabi, yaitu menutupi musuh-musuh Allah dari melihat dirinya, dari melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, lam yahjub awliya'ahu, maka Allah Ta'ala tidak akan menutupi dari wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya mafhum dari ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka tidak akan dihijabi, tidak akan ditutupi dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang-orang kafir tersebut ditutupi. Nah, ya,
inilah 3 ayat yang disampaikan oleh penulis sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yaitu di surga. Dan kemudian di sini beliau akan menyampaikan dalil-dalil yang lain, yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, wa fis sahihaini an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan di dalam sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila al-qamari lailata 14. Maka beliau melihat atau memandang kepada bulan di malam 14, yaitu ketika itu adalah malam bulan purnama, ya, di malam 14 Hijriah. Nah, maka faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yatihi. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kalian sungguh akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammun, di mana kalian tidak akan berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihat bulan tersebut. Sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat bulan tersebut, maka kalian juga tidak akan kesulitan, tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah Ta'ala. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak akan berdesak-desakan ataupun kesulitan di dalam melihatnya. Lalu beliau mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Maka seandainya kalian mampu untuk tidak dikalahkan untuk melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum tenggelamnya matahari, maka lakukanlah. Artinya kita di sini dianjurkan atau diberi motivasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga salat itu sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Ya, karena ini merupakan amalan yang istimewa, yang kata para ulama dengan dasar dalil ini akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan kenikmatan yang besar ini, yaitu melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian penulis ingin menjelaskan tentang kalimat yang pertama tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat bulan. Maka beliau mengatakan perkataan ini, wa qawluhu kama tarawna hadza, perkataan Rasulullah SAW sebagaimana kalian melihat bulan ini, maknanya adalah ay karu'yatikum hadzal qamara, sebagaimana penglihatan kalian, melihatnya kalian terhadap bulan ini. Yani kalimat ini merupakan tasbihun lirru'yati birru'yati. Ini perumpamaan atau penyerupaan antara cara melihat dengan cara melihat, ya. La lil mar'i bil mar'i, bukan perumpamaan antara objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Maksud dari perkataan penulis ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana yang tadi kita baca tadi ada perbandingan, ya, perumpamaan, penyerupaan antara dua hal. Maka penyerupaan antara dua hal tersebut bukanlah menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan, bukan. Tetapi ini adalah menyerupakan tentang bagaimana kaum mukminin, ini keadaan kaum mukminin ketika melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, keadaannya adalah sama, mirip dengan keadaannya ketika mereka melihat bulan, di mana mereka tidak berdesak-desakan, ya, tidak tertutupi oleh awan dan lain sebagainya, ya, dan juga tidak merasa kesulitan di dalam melihat bulan tersebut. Maka demikian juga keadaan mereka ketika melihat Allah Ta'ala, tidak berdesak-desakan dan tidak kesulitan. Jadi hadis ini bukan bermaksud untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak bermaksud untuk menyerupakan Allah dengan bulan, karena sudah menjadi sebuah ketetapan bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwasanya perumpamaan seperti ini tidak hanya ada dalam hadis ini, tetapi ada dalam hadis yang lain, ya, berkaitan dengan perkara yang lain. Dia mengatakan kama anna qawlahu fi hadisi takallumillahi azza wa jalla bil wahyi darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlih ka'annahu silsilatun ala safwan. Sebagaimana bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menjelaskan tentang berbicaranya Allah azza wa jalla dengan wahyu, dikatakan di sana bahwasanya para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya karena mereka tunduk, yakni tunduk dan merendahkan diri liqaulihi, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun ala safwan. Hal itu sebagaimana yakni kemerincingnya rantai yang yakni di atas batu yang halus dan keras. Ya, di sini ada perumpamaan bagaimana para malaikat itu mendengar firman Allah Ta'ala. Disebutkan di situ bagaikan mereka mendengar ini gemerincingnya rantai yang dipukulkan di atas batu yang keras. Maka beliau menjelaskan hadis ini, ya, di dalam hadis ini dalam catatan kaki disebutkan rawahul Bukhari, yaitu riwayat Bukhari. Maka beliau menjelaskan wa hadza tashbihun lis-sama'i bis-sama'. Ini merupakan tashbih, ya, penyerupaan antara cara mendengar dengan cara mendengar. Maksudnya keadaan mendengarnya malaikat tentang firman Allah Tabaraka Ta'ala, keadaan mendengarnya malaikat terhadap firman Allah Ta'ala itu mirip dengan keadaan seseorang yang mendengar ini gemerincingnya rantai yang dipukulkan di atas batu yang keras, ya, sehingga mereka merasa takut, merasa ini tunduk, ya, merendahkan diri karena saking gentarnya terhadap apa yang didengar. Nah, la lil masmu'i bil masmu', ini bukan penyerupaan antara objek yang didengar dengan objek yang didengar. Ini maksudnya tidak menyerupakan antara objek yang didengar dalam hal ini yaitu firman Allah Tabaraka Ta'ala dengan objek yang didengar yaitu suara gemerincing rantai. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak demikian. Ta'alallahu an yushbihahu fi dzatihi aw sifatihi syai'un min khalqihi. Maka maha tinggi Allah Ta'ala dari diserupai di dalam zat dan sifat-sifatnya oleh sesuatu dari makhluknya. Ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, laisa kamitslihi syai'. Wa tanazzaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuhmala syai'un min kalamihi ala tashbih. Dan tanazzaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, ya, apabila dipahami sesuatu dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada tashbih. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat-kalimat yang beliau sampaikan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentunya tidak mungkin beliau itu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, sehingga tidak boleh kita memahami ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh kita memahaminya sebagai bentuk tasybih, penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Maka apa yang disampaikan oleh penulis tadi adalah sebuah kebenaran, bahwasanya dalam hadis tentang ru'yah tadi, tentang melihat Allah, yang diperumpamakan bukanlah Allah dengan bulan, tetapi keadaan kaum mukminin yang melihat Allah Ta'ala, keadaannya mirip dengan keadaan mereka ketika melihat bulan. Wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla. Yani beliau tidaklah boleh perkataannya itu dibawa kepada makna tasybih ketika menjelaskan tentang Allah Ta'ala, karena beliau adalah a'lamul khalqi billah, adalah orang yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak mungkin sama sekali beliau itu mengucapkan kalimat tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maksudnya adalah menyerupakan Allah. Sangat tidak mungkin sekali, sangat-sangat tidak mungkin, ya. Kemudian disampaikan oleh penulis wa fi hadits Suhaibin 'inda Muslim, dan di dalam hadis Suhaib dalam riwayat Muslim, ini masih kita berkaitan dengan nikmat melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan di sana fayakshiful hijaba, maka Allah Ta'ala pun menyingkap hijabnya, yaitu penutupnya, ya, yang menghalangi manusia dari melihat dirinya.
maka disingkaplah hijab tersebut, dibukalah hijab tersebut. Fama u'tu syai'an habba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka, ini penduduk surga, tidaklah diberi sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat kepada Rabb mereka azza wa jalla. Maknanya bahwasanya memandang wajah Allah azza wa jalla, melihat kepada Allah tabaraka wa taala di dalam surga merupakan puncak kenikmatan. Ya, semua kenikmatan di dalam surga itu akan terkalahkan dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sedangkan surga adalah ini makhluk-makhluk ciptaan Allah taala yang sangat indah, maka bagaimana lagi Allah taala sendiri? Tentunya dia lebih indah daripada apa yang dia ciptakan. Sehingga melihat kepada Allah tabaraka taala merupakan kenikmatan yang jauh melebihi kenikmatan di dalam surga. Semoga Allah taala memberikan nikmat ini kepada kita semua. Thumma ta'ala hadhil ayata. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan di dalam bermuamalah kepada manusia, mereka akan mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan tambahan, yaitu kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa fil babi ahaditsu katsiratun sahihatun sarihatun. Di dalam pembahasan ini, yaitu tentang melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak sekali hadis yang sahih dan tegas. Dzakarna minha, kami telah menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut fi syarhi Sulamil Wusul, di dalam syarah terhadap Sulamil Wusul. Sulamil Wusul adalah bait-bait syair yang berisi tentang pelajaran akidah yang ditulis oleh Syekh sendiri, Syekh Hafidh Ahmad Hakami, dan beliau memiliki syarah terhadap bait-bait syair tersebut yang beliau beri judul dengan Ma'arijul Qabul. Ya, di dalam Ma'arijul Qabul di sini beliau menyebutkan beberapa hadis yang sahih dan sharih yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Dan beliau mengatakan di sini dzakarna minha fi syarhi Sulamil Wusul khamsatan wa arba'ina hadisan. Kami menyebutkan di dalam syarah ini Sulamil Wusul, yaitu kitab Ma'arijul Qabul, ini sebanyak 45 hadis, ya, khamsatan wa arba'ina hadisan, 45 hadis, an aktsara min 30 sahabiyan, dari lebih dari 30 sahabat. Ini Masya Allah, hadis ini yang berkaitan tentang melihat Allah tabaraka taala berarti hadis yang mutawatir, diriwayatkan dari banyak para sahabat, mencapai lebih dari 30 orang sahabat. Maka beliau mengatakan, wa man radda dzalik, barang siapa yang membantah hal tersebut, menolaknya, ya, tidak mempercayai adanya kenikmatan yang besar ini, faqad kadzdzaba bil kitab, maka dia telah mendustakan kitab suci Allah taala, wa bima arsalallahu bihi rusulah, dan telah mendustakan risalah yang telah Allah mendustakan risalah yang Allah Ta'ala mengutus Rasulnya membawa risalah tersebut. Wa kana minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim, dan dia termasuk orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka dalam firman-Nya, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian, bahwasanya mereka ini pada hari itu akan dihijabi dari Rabb mereka. Mereka tidak akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala yakni al-afwa, yaitu permaafan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ampunannya, wal-afiyah, dan keselamatan, wa ayarzuqana ladzatan nadhari ila wajhihi, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan rezeki kepada kita berupa kelezatan memandang kepada wajahnya. Amin. Semoga Allah mengabulkannya. Demikian ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita baca dari penjelasan penulis tentang kenikmatan yang terbesar di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah taala memberikan kenikmatan terbesar ini kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.